Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi dan menjawab pertanyaan dari teman kita, yaitu tentang indukan. Kebetulan ini edisi pemberian pakan di kandang umbaran, dan di kandang umbaran banyak indukan yang sudah ngeram dan mulai bertelur. Nah, untuk pertanyaannya ini seputar indukan ya teman-teman. Jadi kita akan jawab atau kita akan bahas dua pertanyaan sekaligus dari teman kita, yaitu pertanyaannya sebagai berikut. Satu, Kak, usia berapa entok bisa nelur? Dan yang kedua, mohon saran apabila dua babon angkrem bersama. Ya, jadi dua babon angkrem bersama. Nah, di sini akan saya jelaskan. Kebetulan di sini juga ada dua babon atau dua betina itu angkrem bersama, ini malah tiga nih. Nanti kita pisah, ini sebenarnya dua. Dan sebelum kita berikan informasi untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan untuk teman-teman yang memiliki akun Facebook, bisa memberi dukungan Catur Unggas di akun Facebook Catur Unggas dengan cara follow akun Facebook Catur Unggas. Karena salah satu dukungan kalian adalah salah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas channel. Oke, langsung saja kita berikan informasinya. Untuk usia entok, masa produksi atau masa produktif atau mulai bertelur itu sekitar umur paling cepat 7 bulan ya teman-teman. Itu usia pematangan atau kualitas telur udah bagus. Tapi ada juga yang 6 bulan itu sudah mulai bertelur ya, jadi sekitar 6, 7, paling lama tuh 8 bulan ya. Tapi dengan syarat untuk pakannya itu sudah memenuhi syarat atau nutrisi dari masa pembesaran atau breeding ya, karena dari pakannya itu juga berpengaruh teman-teman ya. Jadi pakannya itu kalau kurang bagus, nutrisinya kurang seimbang, itu agak lambat untuk nelur ya. Bahkan ketika udah produksi lancar, ketika teman-teman memberikan pakan yang salah, itu akan menyebabkan berhenti nelur untuk indukan ini teman-teman. Salah satu nutrisi yang terpenting untuk indukan agar lancar bertelur itu adalah pakan yang memiliki nutrisi atau kandungan protein. Ya, kandungan protein itu apa saja? Banyak sekali. Kalau teman-teman susah nyari yang gratis, nyari yang alami seperti keong sawah, seperti jeroan ayam atau limbah ikan, itu teman-teman bisa memberikan konsentrat petelur ya. Dan tentu saja kalau untuk entok ini adalah konsentrat petelur bebek. Nah, untuk usia ini sudah pasti ya teman-teman. Dari sepengalaman Catur Unggas itu kalau paling cepat itu ada usia matang yang bagus, menghasilkan kualitas telur yang bagus itu 7 bulan ya. Kalau 6 bulan udah bertelur nih Mbak ya, dilihat untuk kualitasnya. Kalau teman-teman kurang paham kualitas telur yang bagus tuh seperti apa ya, jadi dari hasil telurnya itu fertilitasnya tinggi ya, kualitas anakannya juga bagus. Terus yang kedua, yaitu pertanyaan dari teman kita adalah tentang pengaraman dua induk jadi satu tempat. Oke, kita cek di sebelah sini nih teman-teman. Nih, nah ini tadi yang 3 induk ya, ini udah 2 induk, sebenarnya 2 induk aja. Nah, ini udah ngeram, ini telur-telur baru. Di sini kita ambilin, kemarin juga ada 5. Jadi di sini itu sudah kita setting, kita siasati, kita setting untuk pengeraman alaminya. Karena indukan kita cukup banyak, untuk pengeramannya juga tidak sesuai dengan populasi. Terus selain itu juga saya harus menyelesaikan permasalahan di kandang sekat juga.
Jadi kalau kandang sekat itu khusus untuk menghasilkan telur fertil, dan rencana memang meminimalkan untuk pengeraman alami, lebih kita maksimalkan di mesin penetas. Jadi kita itu tentu saja pakai ilmu juga teman-teman dalam beternak, itu tidak asal-asalan. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, semisal nih untuk pemula kan untuk indukannya sedikit nih. Indukan saya cuma semisal ada 2 aja lah, 2 1 pejantan semisal. Nah, dia nimbrung jadi 1, padahal untuk pengeraman ada 2 ya. Nah, ini caranya teman-teman bisa pisah. Jadi untuk telurnya dipisah, ditempatkan di sini supaya yang induknya 1 itu mau ngeram di sebelah sini. Ini cara yang pertama. Terus cara yang kedua, semisal banyak seperti ini, induknya banyak, ada yang nimbrung, udah diterapkan untuk cara ke-1, dipisah telurnya, dipisah induknya, dia tetap nggak mau menempati, tetap nimbrung seperti ini. Solusinya adalah telur yang tadinya sudah nimbrung di sini, itu biarkan aja, biarkan dia mengerami. Jadi mengerami 2 induk nggak masalah. Jadi kemarin kita udah berikan informasi mengerami 2 induk nggak masalah. Nah, caranya untuk mengatasi supaya telur ini nanti aman untuk penetasan ya, itu pantau terus untuk telurnya. Sekali lagi pantau terus untuk telurnya. Usahakan untuk alas dari pengeraman itu tebal, dari media alas yang empuk ya, yang lunak, itu seperti sekam ataupun dari batang padi itu yang tebal. Jadi intinya jangan sampai menyentuh, mungkin yang seperti ini menyentuh tanah ya, ini kan dasarnya tanah. Kalau seperti ini menyentuh bak atau yang bagian bawah ini pasir, jadi jangan sampai menyentuh bagian yang keras yang bawah ya. Kenapa? Karena ketika 2 induk nanti masuk ke dalam pengeraman ini, itu rentan pecah. Jadi pecahnya itu biasanya sepengalaman catur unggas itu dikarenakan dasar itu ada, mungkin ada batu kecil, ada bagian dasar yang keras, misalnya kayak baknya atau tanahnya, itu yang menyebabkan telur itu pecah. Nah, kenapa saya menyarankan untuk selalu mengecek? Karena memang rentan terjadi retak atau pecah teman-teman seperti ini ya, karena kita udah coba untuk pisahkan nggak bisa. Terus ketika udah ngeram ya, itu pantau terus. Ketika udah mendekati menetas ya, pisah salah satu induknya ya, pisah salah satu induknya. Nah, itu cara yang pertama juga. Bisa juga untuk mempercepat 2 induk ini langsung dipisah dari awal, 1 yang ngeram, yang 1 dikarantina. Nanti karantina itu mungkin 1 minggu dia udah lupa. Jadi dia udah mulai bertelur lagi, yang telurnya satunya ini yang ngeram 1 induk. Jadi 1 induk itu mengeram 2 hasil dari 2 induk. Jadi telur yang dihasilkan 2 induk dierami 1 induk, seperti itu. Nah, ini bisa diterapkan. Nah, maka dari itu saya memberikan informasi untuk sistem pembibitan atau usaha ternak pembibitan itu memang harus benar-benar jeli. Jadi permasalahannya kita lihat cuma telur netas kan senang ya teman-teman, cuman banyak sekali untuk permasalahan, dan tentu saja cukup ekstra untuk pemantauannya. Jadi kita memang benar-benar cukup ekstra, harus benar-benar mampu menguasai apa saja yang terjadi ketika proses pengeraman dari induk-induk ini ya. Banyak sekali untuk permasalahannya teman-teman, dan kita memaksimalkan agar telur-telur yang dihasilkan oleh indukan-indukan ini bisa menetas semua ya.
dan 100% tentunya fertil. Kalau ini udah kita cek atau kita pantau terus kemarin teman-teman, ini fertil udah 100% fertil ya. Ini kita lihat, ini telurnya cukup banyak. Jadi kita selalu pantau agar telurnya itu jangan sampai ada yang pecah. Kalau pecah tidak ketahuan, itu akan membusuk dan mempengaruhi telur lain ya, menyebabkan kegagalan dari telur-telur lain yang bagus. Oke, itu aja dari Catur Unggas informasi ya kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, genetika entok Rambon, genetika angsa, bisa DM di Instagram Catur Unggas, bisa juga inbox di Facebook Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Facebook dan Instagram Catur Unggas. Untuk teman-teman bisa nonton video-video durasi panjang atau durasi pendek di Facebook Catur Unggas, karena kita juga update di sana ya, bisa memberi dukungannya supaya bisa memberikan yang terbaik untuk teman-temannya. Oke, itu aja dari Catur Unggas. Terima kasih, sukses selalu dari Catur Unggas Farm.